bahwa rencananya ada yang terbaik untuk kita. Teman-teman, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian walaupun tak dapat. Mari kita bangkit berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita puji Tuhan lagi, kita naikkan pujian Allah dahsyat sambil bertepuk tangan. Terima
Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan Tuhan Yesus kesempatan untuk kita beribadah. Yang walaupun hanya melalui video ini, kita percaya Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita. Allah yang maha hadir memberkati hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk pujian yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan yang mendengarkan pujian kami. Tibalah saatnya kami Bapa untuk belajar firman Tuhan. Engkau boleh menerangi hati setiap kami anak muda, sehingga firman-Mu yang kami dengar sungguh kami pahami dan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Kamis 13 Mei 2021 yang lalu kita sebagai umat Kristen telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Khususnya umat Kristen yang ada di Indonesia boleh berbangga hati karena pemerintah Indonesia telah menetapkan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai hari libur nasional, sehingga umat Kristiani bisa melaksanakan peribadatan pada hari yang bersejarah itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu kelahiran, kematian, dan juga kebangkitannya. Peristiwa-peristiwa ini ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia tidak akan ada gunanya jika Dia tidak mengalami kematian. Nah, demikian juga halnya dengan kematiannya. Bahkan yang turun ke dalam kerajaan maut itu tidak akan berarti apa-apa ketika Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati pun tidak akan ada faedahnya jika Dia tidak naik ke surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan masih ada satu peristiwa lagi yang tidak kalah pentingnya dari keempat peristiwa di atas yang harus digenapi, yaitu tentang kedatangannya kembali ke dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Alkitab mencatat bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, selama 40 hari Dia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan bukan hanya sekedar menampakkan diri, melainkan juga berdialog dan makan bersama-sama dengan mereka. Perbincangan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berlanjut juga dalam perjalanan menuju Bukit Zaitun dekat Betania. Tentunya ada maksud Allah mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri secara berulang-ulang selama 40 hari. Masih segar dalam ingatan setiap kita umat Tuhan, di mana hal kematian Tuhan Yesus yang sangat sadis itu telah mengguncang iman para murid, sehingga mereka pun hidup tercerai-berai bagaikan domba tanpa gembala, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Mengapa tidak? Guru yang mereka teladani, guru yang mereka bangga-banggakan, terpujur kaku mati dengan sadis dan sangat hina, karena disalib adalah gambaran kematian yang paling hina. Saat itu pengharapan para murid telah kandas. Cita-cita mereka untuk duduk di sebelah Tuhan Yesus pupus sudah. Itu sebabnya para murid kembali aktivitasnya masing-masing sebelum mereka dipanggil. Akan tetapi pemikiran murid-murid berbeda dengan kemahakuasaan Allah, karena realitasnya berbalik 100%. Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus disusul penampakannya secara berulang-ulang, tentunya untuk memulihkan iman para murid yang telah guncang itu. Dan menjelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid,
jangan meninggalkan Yerusalem, dan perintahnya memberitakan Injil. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca di dalam Markus pasal 16 ayat 15. Markus pasal 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka tema kita pada malam hari ini adalah makna kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita renungkan sebagai umat Tuhan dalam memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus merupakan sebuah fakta sejarah. Beberapa kitab dalam Alkitab mencatat secara lengkap peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Injil Markus 16 ayat 19 mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Kemudian Injil Lukas pasal 24 ayat 51 juga mengatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan lebih detail lagi dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari bagian tersebut kita mengetahui bahwa banyak orang yang menjadi saksi mata akan peristiwa tersebut. Saksi mata dalam sebuah peristiwa sangatlah penting. Itu sebabnya dalam peradilan yang ada di dunia ini pun membutuhkan saksi mata untuk menguatkan suatu peristiwa ataupun persidangan. Tempat kejadian perkara atau TKP, yaitu Bukit Zaitun, menjadi saksi bisu terhadap kenaikannya. Dan murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi mata yang menyaksikan secara langsung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di sisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa peristiwa kenaikan merupakan sebuah mitos. Tidak benar bahwa dia bangkit di antara orang mati, apalagi naik ke surga. Pandangan ini tidak mempunyai dasar yang benar. Sebab peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu. Bahkan antara pribadi yang mengalami kebangkitan dan kenaikan dengan mereka menyaksikan kebangkitan dan kenaikan itu, ada dialog yang sangat intens di antara mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, tujuan kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 2-3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah suatu tempat yang real, nyata, bukanlah samar-samar. Sebab ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa surga adalah sikap pandang atau suatu mimpi, kebijaksanaan atau suatu perasaan. Namun Alkitab menyaksikan bahwa surga adalah rumah yang akan kita tinggali sebagai kota yang kita diami dan sifatnya permanen, artinya selama-lamanya, bukan beberapa tahun. Tentunya kita merindukan tempat itu. Harapan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah sangat besar, karena memang dunia ini bukanlah tempat setiap manusia yang sudah ditebusnya. Tempat yang sesungguhnya bagi kita adalah rumah Bapa. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, itu di dalam kitab Ibrani 13 ayat 14. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kemudian yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus, yaitu kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil.
Pekabaran Injil menjadi sentral pelayanan Tuhan Yesus selama berada di dunia ini. Itu sebabnya sebelum dia terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk memberitakan Injil. Perintah memberitakan Injil itu dapat kita lihat yang tadi sudah kita baca di dalam Markus 16 ayat 15. Sekali lagi saya baca untuk kita. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bahkan di dalam kitab Matius 28 ayat 19, di situ juga dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat tersebut kita melihat bahwa penginjilan bukan sesuatu yang boleh atau tidak. Pengabaran Injil bukanlah menjadi sebuah opsi pilihan mau atau tidak mau. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Itu yang pernah ditegaskan oleh Rasul besar yang bernama Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 19 ayat 16b. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, perintah untuk mengabarkan Injil bukanlah disampaikan hanya kepada orang tertentu. Artinya perintah itu menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk menjadi saksi tidak ditujukan hanya untuk pendeta, majelis, pengurus, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Selanjutnya menjadi saksi ataupun memberitakan Injil itu tidak harus membawa-bawa Alkitab kemana kita pergi. Dengan cara sangat sederhana pun kita bisa menjadi saksi. Memberitakan Injil yaitu lewat pola hidup kita sehari-hari. Kalau kita dipercaya Tuhan sebagai seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang baik kepada anggota kita atau bawahan kita. Jika kita sebagai seorang pekerja, bekerjalah dengan maksimal seperti kita berbuat kepada Tuhan. Nah, jikalau kita dipercayakan sebagai seorang anak muda, berlakulah menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Contoh sederhana menjadi saksi ataupun terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kita berada. Saksi Tuhan Yesus kapanpun dan dimanapun kita berada ketika bersama-sama dengan teman, orang tua maupun kerabat atau saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini boleh sungguh memberkati kita dan terus diingatkan bahwa tugas kita adalah terus menjadi pekabar-pekabar Injil kemanapun kita berada. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini, mengingatkan setiap kami, setiap peristiwa-peristiwa besar yang boleh kami lewati dan boleh kami peringati kembali, mengingatkan kami bahwa tugas tanggung jawab kami yang Tuhan sudah amanatkan bagi kami, kami boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga di sama kami. Pakai hidup kami Tuhan, pakai masa muda kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.